Apa yang akhirnya menjadi, oke gue dalamin terus-terusan agama dan lain sebagainya. Kan biasanya kan orang tua banget tuh yang ngejagain. Tapi dari kecil SMP, SMA udah mulai agak umum gitu. Tapi sampai sekarang kan masih dekat, dalam artian kayak misalnya baca Quran. Kemarin gue lihat Marroce juga Masya Allah gitu kan. Artinya kan sampai sekarang masih ketempel tuh, dalam artian nggak jauh dari agama gitu. Happy-nya sih gue nontonnya begitu sih ya. Eh, saya pun merasa happy ketika itu. Masya Allah. Ketika maksudnya saya tuh merasa hidup saya tenang kalau saya tahu saya ini lagi dekat-dekatnya nih sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Lagi jauh nih dari hal-hal yang Allah tidak suka gitu. Nah, itu tuh saya tenang tuh hidup saya. Eh, Oke. jadi mungkin hal itu yang karena saya rasa jadi kemudian itu yang menjadi tolak ukur saya sendiri ketika saya sudah tidak, orang tua tidak marah lagi karena saya sudah akil balik mulai SMA lah. Mulai SMA tuh orang tua sudah tidak terlalu marah untuk kalau misalkan saya tidak lupa sholat atau lupa mengaji atau segala macam tuh, orang tua sudah tidak yang pukul dan segala macam. Marah iya tapi tidak yang sampai pukul-pukul lagi gitu. Nah, Oke. tapi hal yang membuat saya tetap bertahan di situ sampai kemudian kuliah pun dalam kesendirian di Malang tetap bertahan di situ adalah karena saya rasa ketika saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu saya tenang hidup saya. Saya tidak pusing, tidak terlalu memikirkan, tidak overthinking seperti teman-teman yang lain lah gitu. Bentuk overthinkingnya biasanya apa? Overthinking tuh misalkan kayak dulu saya kuliah itu kayak teman-teman yang kayak takut sekali misalkan semester depan ambil mata kuliah apa ya, kan kita program sendiri kan mata kuliah apa ya, ambil mata kuliah itu, aduh dosennya bagaimana ya, aduh dosen itu nanti Itu. kata kakak tingkat susah lagi dosen itu apa segala macam. Nah kalau saya tuh nggak pernah begitu tuh, saya ambil kalau memang itu dapat di saya ya memang takdirnya begitu, saya jalani aja udah. Masya Allah. Intinya saya tidak mendahului takdir, maksudnya takdir itu kita tahu itu takdir ketika kita sudah melewati itu kan. Oke. Selama kita belum melewati itu, ya jangan berpikir bahwa takdir saya dapat dosen yang killer nih. Enggak usah kan, memang belum terjadi gitu. Betul. Ketika sudah terjadi ini baru oke, takdir saya memang dapat dosen ini. Dijalani saja gitu. Oke. Nah, terkait dari overthinking yang dimaksud, apakah overthinkingnya juga ranahnya tuh betul-betul enggak hanya ke dosen, ke pelajaran kuliah apa segala macamnya, tapi lebih Segalanya kepada sih. semuanya. Misalnya contoh kayak kalau pakai agak sedikit mewah, ntar gue takutnya ngeliatannya bahwa lu mah silau dengan harta. Tahu gak sih kayak gitu-gitu? Iya. Overthinking yang artinya sekarang kan termasuk di Kosek Solusi juga sering banget membahas mengenai Islam itu kan berarti kan ayo upaya bisnis apa segala macam. Tapi giliran gue bahas bisnis lebih dalam, lebih tajam, tips and trick dan lain sebagainya, bang lu ngejar dunia mulu lo bang. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya menurut versi lu seperti apa dengan mendalami agama Islam dan lain sebagainya? Apakah nemu orang-orang yang berarti kalau Islam itu kumuh, lusuh, nggak kaya gitu apa gimana? Nah, kalau pandangan saya Islam tuh keren kan. Islam tuh keren gitu. Orang Nabi Muhammad SAW aja keren orangnya, gitu. Para sahabatnya juga keren gitu. Jadi Islam itu seharusnya keren gitu. Dia tuh dicitrakan dengan hal yang keren, gitu. Perkara zuhud itu, kalau ini menurut saya zuhud itu kalau kayak para sahabat zuhud itu dasarnya mereka tuh kaya raya, kemudian memilih untuk hidup sederhana gitu. Oh iya betul. Rasulullah SAW itu bukan orang yang miskin, bukan orang menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha saja maharnya 100 unta yang kalau dirupiahkan bisa sampai 2M ya, 2M apa 3M gitu. Bayangkan orang 25 tahun nikah punya mahar 100M tuh, atau mahar 1M aja gitu. Misalnya taruhlah mahar 1M umur 25 tahun gitu. Itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya lah. Iya. Rasulullah SAW tuh sekaya itu, tapi kemudian beliau memilih untuk hidup zuhud gitu. Ketika di rumahnya tidak ada nasi, tidak ada makanan gitu, beliau memilih untuk puasa. Beliau memilih, tapi pakai parfum ya pakai parfum. Tampilannya keren ya keren gitu. Di Sirah Nabawiyah kita baca di ending-endingnya itu kan bagaimana tampilan fisiknya Rasulullah SAW itu, betapa orang melihat itu kayak indah banget gitu. Nah, bagaimana mungkin kita punya Nabi Muhammad SAW yang sekeren itu, kemudian kita itu sebagai umatnya memilih untuk tampil di masyarakat sebagai
sosok yang lemah gitu. Itu. Yang orang lihat aja males gitu. Itu. Kenapa gitu? Iya benar. Iya benar, kita banyak menemukan riwayat dulunya beliau kan pedagang, ya kan? Sampai digelarkan Al-Amin dan lain sebagainya. Iya kan, karena dia pedagang yang sukses, jujur dan lain sebagainya. Nah, begitu udah istilahnya diutus jadi nabi. Iya. Nah, baru dari situ fokus tuh untuk berdakwah. Iya. Nah, sementara itu gimana cara dakwah kalau nggak ada uang? Makanya ada Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita itu support dengan uangnya, hartanya, betul. untuk beliau berdakwah gitu Betul. kan. Gimana caranya kalau dakwah nggak pakai uang kan begitu kan? Iya. Ah, itu poinnya. Bahkan saya rasa Rasulullah SAW itu beliau kan hidup rampasan perang, kalau dapat tuh kan beliau dapat bagian yang lumayan banyak kan. Ghanimahnya itu lumayan banyak. Tapi kemudian beliau tuh memilih memang untuk hidup zuhud gitu. Artinya kalau teman-teman yang misalkan sekarang yang memilih hidup zuhud, pernah nggak dalam satu waktu hidup dikasih uang 1 M, kemudian memilih untuk enggak, saya zuhud aja gitu? Enggak kan? Enggak kan? Memilih hidup zuhud karena memang malas aja gitu. Nah, ini. Karena memang malas, kayak hidup tuh kayak Islam tuh kayak anti sama uang gitu, padahal enggak kan? Enggak, kita tuh dituntut untuk ya bekerja untuk sebaik-baiknya agar kita tidak meninggalkan generasi kita yang lemah. Jangan sampai generasi kita yang kita tinggalkan tuh lemah gitu, sehingga mereka gampang digodai sama harta dunia, kemudian keyakinannya pindah gitu. Oke. Apa jangan-jangan kalau tadi lu ngomongin generasi, mungkin gue sih mikirnya kejauhan apa gimana, gue nggak tahu ya. Mungkin jangan-jangan anak-anak muda sekarang atau mungkin yang umur-umur 30, 40 dan lain sebagainya memegang cerita atau mungkin dalil ya terkait Rasulullah SAW yang sampaikan ketika sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang berdampingan denganku, seburuk-buruk generasi adalah generasi yang nanti akhir zaman. Kan generasi kan kualitasnya menurun kan. Iya betul. Nah mungkin gara-gara itu kali mungkin gue udah akhir zaman, generasi udah kayak begini kali, udah gue gak usah ngapa-ngapain kan, udah takdirnya begini gitu. Iya, tapi itu dia tadi, selama itu belum terjadi, jangan pernah bilang itu takdir gitu. Selama itu belum terjadi. Toh di beberapa hadis di hadis yang lain kita tahu bahwa kita ini adalah umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW begitu. Maksudnya ketika beliau bilang beliau merindukan sesuatu gitu, merindukan saudara-saudaranya beliau, kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, apa ya lagi yang kau rindukan, bukankah kami para sahabatmu gitu. Kemudian Rasulullah bilang, tidak, kalian tuh memang para sahabat saya, tapi saya merindukan saudara-saudara saya, mereka yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat saya, tapi mereka memang teguh ajaran yang saya sampaikan gitu. Artinya kalau kita di satu sisi kalau kita pegang itu sebagai takdir yang mungkin akan kita jalani ini, maka harusnya kita jangan takut untuk menjadi generasi yang lemah gitu. Kita bisa untuk mungkin untuk sama kuatnya dengan generasi As-Sabiqun al-Awwalun, mungkin tidak bisa, mungkin ya, mungkin tidak bisa, tapi paling tidak kita bisa meniti jalan yang hampir sama dengan mereka gitu. Bagaimana mereka begitu yakin dengan kehidupan ini, begitu yakin dengan jalannya segala macam gitu. Saya yakin kita juga bisa sih. Jangan terlalu takut, karena menurut saya dunia itu dia boleh berganti, tapi permasalahan manusianya mungkin berganti nama tapi sama-sama aja kan. Permasalahan yang jangan pernah berpikir bahwa permasalahan yang terjadi pada zaman kita ini tidak pernah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Semua udah mengalami itu dan mereka bisa melalui itu, kenapa kita tidak bisa gitu. Iya kan, kita punya ajaran yang sama, punya nabi yang sama. Kalau mereka bisa, insya Allah kita juga bisa. Wah, Masya Allah. Ya, tadi benar-benar lumayan terketuk juga ketika memang kita adalah umat yang dirindukan. Betul. Saya setiap kali hadis itu dijelaskan di kajian-kajian, saya selalu menangis gitu, selalu terharu. Karena Kenapa? Kalau boleh tahu, apa yang bikin seorang Abdur ketika mendengarkan bahwa Rasulullah akan merindukan kita sebagai umat-umatnya di akhir zaman? Kenapa, Dur? Saya tidak pernah, kalau melewatkan dimanapun gitu, kisahnya Rasulullah SAW itu akan selalu bikin saya menangis gitu. Itu beliau tuh orang yang Allahu Akbar, manusia yang luar biasa sekali gitu. Luar biasa. Saya berulang kali saya baca buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tapi setiap kali saya baca,
Setiap itu pula saya menangis. Karena ini manusia yang mulianya minta ampun, yang bayangkan ya dalam keadaan sesusah apapun beliau itu, yang beliau pikirkan adalah umatnya gitu. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana generasi-generasi ini bisa lolos daripada azab neraka, bisa lolos daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pikir beliaunya gitu. Itu aja. Lalu kemudian saya berada di satu titik waktu yang saya tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi kemudian saya tahu dari lisan mulianya dia bilang dia merindukan umat-umatnya gitu. Betapa saya tidak getar gitu. Setiap kali saya dengar hadis ini itu pasti saya terharu gitu, karena wow, orang ini kayaknya saya pernah ini deh, ada satu lagi Bang, ini bahkan dia ini biasa muncul di YouTube story atau di TikTok atau di mana gitu. Jadi ada orang mungkin konten kreator luar deh. Dia jalan-jalan di mall di mana gitu. Kemudian dia tuh tanya gini, kalau Nabi Muhammad SAW ada di depanmu sekarang, kamu mau ngomong apa? Nah dia sampai di satu bapak yang ketika ditodongkan pertanyaan itu, bapak itu gak bisa jawab. Dia menangis saja. Dia nangis karena dia ngerasa kayak seandainya Nabi Muhammad SAW di depan saya pun, saya tidak tahu mau ngomong apa gitu. Mungkin ada ulama yang lain kemudian siapa gitu dari Arab atau dari Mesir Timur Tengah lah pokoknya. Ditanya, Syekh, kalau misalnya saya dulu, saya ini hidup di zamannya Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, saya ada di Madinah gitu. Kayaknya orang Madinah dia kayaknya. Kemudian ditanya itu gimana responnya? Dia nggak bisa jawab tuh. Dia nangis, kemudian dia bilang, kayaknya saya kalau ada di situ, saya akan berlindung di balik pohon gitu. Karena kenapa? Saya malu sekali melihat beliau. Oh, karena mungkin banyak dosa-dosa. Iya. Mungkin dia bilang saya malu ketika saya melihat beliau, kemudian beliau bisa melihat dosa-dosa saya secara transparan gitu. Gitu. Jadi ya seolah-olah yang dirasakan seperti itu iya, gitu ya. Beliau merasa kayaknya saya tidak pantas dia melihat makhluk semulia ini gitu. Masya Allah. Nah gitu-gitu sih. Jadi hal-hal gitu yang kayak sepotong-sepotong gitu, kalau saya nonton itu saya ikut terharu gitu. Kayak aduh iya ya gitu-gitu. Ya memang kita lihat perjuangan beliau kan terkait dengan misalnya tadi adalah pembahasan kita mengenai bisnis, uang dan lain sebagainya gitu kan. Artinya beliau merasakan bagaimana hidup dengan berdampingan dengan para sahabat-sahabat beliau yang kaya raya, yang hartanya ratusan miliar hingga saat ini apa segala macam gitu kan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Saya pernah dengar cerita itu Bang. Di salah satu ceramah juga. Katanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu, beliau setiap tahun itu mengeluarkan zakat kurang lebih 1 triliun. Masya Allah. Setiap tahun kalau tidak haulnya, iya zakat haul. Iya, entah apa pokoknya setiap tahun tuh dia pokoknya ngasih pokoknya 1 triliun, 2 triliun gitu-gitu. Tapi begitu dia meninggal, hartanya masih ada 6,5 triliun. Masih sisa 6,5 triliun. Padahal sisa tuh ya? Masih sisa, iya. Sisa kan biasanya kan 200.000, 1 juta itu sisa dong. Iya. Dia sisa duit berapa di ATM? Oh, ada sisa 500.000 gitu ya. Iya. Ini Abdurrahman bin Auf bisa ditanya sama sahabat yang lainnya. Sisa berapa di rekening? Ya sisa 6,5 triliun sih. Iya, sisa tuh ya. Sampai beliau tuh bingung kayak mau kemana lagi gitu. Saya tuh mau meninggal nggak bawa harta apa-apa gitu. Tapi sudah disedekain masih ada aja 6,5 triliun. Saya pernah dengar begitu di salah satu ceramah. Jadi saking dia udah bingung mau ngasih kemana lagi duit. Saking begitu banyaknya harta gitu. Nah, kisah-kisah dari para sahabat ini yang kemudian saya itu berpikir bahwa orang yang berjuang itu ketika mereka turun dulu membantu Rasulullah SAW, termasuk Rasulullah SAW juga membantu dakwah Islam dan segala macam ini, kayaknya mereka itu orang-orang yang secara finansialnya sudah merdeka gitu. Mereka tuh sudah kuat secara finansial gitu, atau mereka tahu bagaimana cara cari uang yang tidak mengganggu dengan
pergerakannya gitu, Iya, pergerakan iya. dakwah dan segala macam gitu. Oke. Karena saya tidak pernah menemukan kisah bagaimana sahabat-sahabat terbaik ini ketika dipanggil untuk jihad, atau dipanggil berdakwah atau apa, kemudian bentar Rasulullah, saya COD dulu sama orang di sebelah sana. Gak pernah. Samina wa atona gitu, jalan-jalan gitu. Iya kan? Iya. Gak pernah gitu, gak pernah ada alasan ngurusin bisnisnya itu.